Belajar Belajar santuy. santuy ya. Iya, Iya. gimana kita Ah. bisa santai menghadapi badai di sekeliling Iya, kita. apalagi dari Recycle Bin Podcast. Celotehan daur ulang bermanfaat. Welcome. Halo, Mbak Pi. Halo Andri, Welcome back you too, welcome back di Sakala. di di Sakala Coworking Space. Oke. Dan pastinya di podcast kita. Iya, di podcast kita. Oke, nah hari ini apa sih yang kita pengen bicarain sebenarnya? Sesungguhnya ini adalah topik yang kita simpen lama ya. Iya. Kita jadi punya kayak bank topik gitu, simpenan topik yang kita catat. Dikala kita nggak tahu mau ngomongin apa. Oh jadi oke. Jadi ini adalah topik Darurat ya. Iya. Benar-benar Tapi darurat. ternyata nyambung sama buku yang baru gue pinjam dari lo Oh, beberapa iya. waktu lalu. Filosofi Teras. Nih ya Filosofi guys. Teras. Oh ini buku favorit Oh, iya. gue. Ini gampang banget gue selesaikan sebenarnya buku ini karena sangat menyenangkan baca buku ini sebenarnya. Yang nggak Gitu. menyenangkan prakteknya. Iya, yang menyenangkan. Iya, bukan yang panjang. Oh, iya. kayaknya, Maksud, iya, prosesnya panjang banget. Iya. Jadi apa sih sebenarnya filosofi teras ini membicarakan tentang apa? Kalau gampangnya sih kayak prinsip yang belajar santuy. Belajar santuy ya. Iya, Iya. gimana kita bisa santai menghadapi badai di sekeliling kita. Iya, apalagi dari era sekarang gitu ya, yang COVID-19 banyak banget deh 2020 tuh masalahnya kelihatannya ya. Iya, Yang benar. kita hadapin. Jadi Tinggal 3 bulan lagi tapi ya. iya, tinggal Luar 3 bulan biasa. lagi. Mudah-mudahan ya tahun depan itu tahun yang lebih baik lagi gitu buat kita Amin. semua. Nah, Alhamdulillahnya ya di tengah Iya. pandemi dan tahun yang kayaknya habis nggak jelas gini, gue merasa kita berhasil melakukan sesuatu yang cukup bermakna untuk Iya. mengisi. Jadi walaupun Betul, kayaknya betul. nih tahun kok tiba-tiba habis, terus kayaknya kita kondisinya gini-gini aja, tapi alhamdulillahnya gue merasa ada hal baik yang bisa kita lakukan. pasti. Kalau tahun 2020 soalnya kalau di gua itu kayak kebangkitan spiritual. Oh yes, gue juga kayak Iya. awakening self. Yes. Iya. Kalau di bangkitan spiritual kan banyak masalahnya dulu gitu, biasanya. Nggak enak. Nah, jadi sekarang kita belajar santuy dulu Iya. gitu menghadapi semua masalah-masalah yang ada di 2020 ini. Benar-benar. Dan untuk kedepannya. Yes. Jadi oke, kalau belajar santuy, nah kalau dari lu sendiri gitu ya, gimana sih cara lu menghadapi masalah itu dengan santai? Dengan santuy. Oke, santai. Prosesnya panjang, Hendri. Panjang. Gue belajar dari salah seorang guru gue, Guru apa nih? guru grafologi. Oke. Jadi gue belajar grafologi bersama beliau kan, tapi di situ dia menyelipkan banyak cara hidup. Gitu. Salah satunya ya bagaimana dengan santai itu adalah perasaan kita, tanggung jawab kita. Perasaan kita, tanggung jawab kita. Yes. Ya. Perasaan orang lain. Tanggung jawabnya mereka. Yes. Dan betul. kita tidak bisa kontrol. Yes. Apa yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, Yes. pikiran kita dan sikap kita. Ya. Nyebelin, Oke. Iya sih, nyebelin kalau kita nggak tahu loh. Ya maksudnya kalau kita nggak tahu maknanya, memang harus kayak gitu iya. gitu. Sampai pada titik gue merasa gini, aduh capek. Iya. Titik beratnya di gue terus. Tapi karena yang mau kedamaian gue, ya emang gue harus yang berjuang. Karena kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita paling bisa merubah kita sendiri. Jadi kalau emang kita mau sesuatu yang damai dari dalam untuk kita, ya paling gampang Adalah diri sendiri. iya, walaupun prosesnya susah. Tapi kalau merubah orang lain lebih susah lagi. Percuma lo maksa orang lain berubah tapi elonya nggak berubah. Besok-besok lo ketemu orang baru lagi yang sikapnya sama, lo harus punya PR merubah dia kalau dia mau. Tapi kalau kitanya sudah berubah, mau diketemuin sama berbagai hal, kitanya tetap sama. Ya kan? Iya. Jadi kita nggak perlu effort ke orang lain, effortnya ke diri kita dulu. Usaha untuk nyaman sama diri kita dulu, kontrol di kita. Ya kan, bener nggak? Setuju nggak? Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa ya meminta orang lain untuk berubah. Iya, benar. Kita
bisa mengarahkan, tapi kita tidak ekspektasi untuk dia berubah. Itu Iya, betul. tergantung beliaunya. Iya, benar. Itu udah di luar kontrol kita. Yes. Jadi kalau kita Oke. pengen orang lain berubah, pertama ya kita juga harus punya cara sendiri untuk menghadapi orang tersebut. Kalau guru gue ngajarin misalnya gini, ada teman kosnya gitu ya, nyalain musik kenceng-kenceng. Pilihannya bisa pertama kita ngomong, Yes. bilang. Nah kalau dia nggak mau ngecilin, apakah kita akan marah? Itu sebenarnya rugi di kita kan. Iya. Kita jadi nggak damai, malah berantem. Memang dia ganggu, tapi kalau kita mau lebih bijak sedikit, masuk kamar, lo pakai headphone bisa, atau lo pergi dari situ, ya kan, cari tempat belajar yang lebih nyaman. Jadi sebenarnya kita bisa merubah keadaan, bukannya melarikan diri ya. Iya, tapi kita berusaha mengkontrol ini kita ya. Kedamaian kita diri kalau gue kita bilang sendiri, iya. ya. Berhubungan sama grafologi tadi nih ya, grafologi itu kan melihat ini ya, Tulisan tangan, ya. iya. Nah itu kan salah satu untuk kita juga self assessment mengenal diri sendiri Iya juga benar, ya. mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri. Nah biasanya kalau secara prakteknya Mbak, kalau grafologi itu lu kan kasih ke orang tersebut kan, Iya. Membacakan kan. Iya benar. Nah kembali lagi orang tersebut mau menerima atau enggak. Benar. Iya. Iya, karena nggak semua orang siap melihat cerminan dirinya. Iya. Banyak yang bilang enggak kok. Iya, gue itu kayaknya kita pernah deh waktu pertama kali gue dibaca gitu ya. Coba, gue Iya. agak lupa. Coba ceritain. Dulu kayaknya sih pernah lu bilang pokoknya ada salah satu poin gitu ya, menurut gue enggak kok, gue nggak kayak gitu. Oh ya? Tetap deny gitu kan. Terus? Tapi at the end of the day gitu ya, ternyata gue merasakan apa yang diomongin sih sebenarnya benar gitu, cuman Alhamdulillah. bentengnya itu masih tinggi gitu Iya, kemarin. benar. Jadi dan lu juga nggak mempush gue untuk menerima apa yang lu yakini gitu ya Iya. di grafologi itu. Iya, memang kalau orang belum siap ya jangan dipaksa, percuma. Jadi kayak kita sampaikan, kalau memang mereka mau bertumbuh, mau refleksi, insya Allah akan sampai. Iya. Dan ya lebih agak religius ya, misalnya kita memang benar-benar niat, Allah juga akan bukakan hatinya untuk mampu menerima siapa Iya. dirinya. Oke. Nggak gampang soal menerima kita yang nggak lengkap, nggak sempurna ya Indri. Iya, betul. Kita semua pasti pengen jadi orang baik, ya kan? Tapi kita juga pasti punya namanya shadow. Flaws. Pak ya. Ya, shadow itu adalah bagian dari kita yang gelap, yang nggak kita suka, yang orang lain juga nggak suka. Pokoknya secara normatif atau segala sesuatu yang nggak baik lah, pasti ada. Sekian persen tuh pasti ada, dan kita harus belajar menerima itu dan mengkontrolnya. Betul. Semakin lo simpan, itu justru semakin bayangannya semakin kelihatan gede, makin muncul. Jadi kalau kayak gue gini ngeliat orang Berarti pelan-pelan gitu ya, Mbak? Pelan-pelan kita memunculkan itu atau menerima gitu ya? Iya, jadi kayak kalau pelan-pelan tuh kayak misalkan botol gitu ya, keluar sedikit, jadi nggak sampai penuh meledak gitu. Jadi kalau orang yang belum mampu menerima, kelihatan bentengnya tuh kelihatan sebenarnya dari badannya. Gimana badannya? Badannya kayak benteng gitu? Iya. Apa kayak banteng? Siap menyeruduk. Ada gitu. yang sakingnya takut, Oke. kelihatan jadinya kayak mau nyeruduk terus, gitu. kayak bawaannya kayak mau ngajakin Oh, berantem. ngegas mulu gitu ya? Oh, Siapa ya? biasanya kayak gue. Itu ngegasnya tuh nggak Iya. lo ngomong juga kelihatan gesturnya, sampai ada yang bilang, aduh, dia bilang kayak, Udah keluarkan. ada yang orang sampai ada yang bilang kayak, ih tuh orang kayak lagi nahan pup gitu kan, sakingnya berusaha nahan keselnya. Jadi mukanya tuh always kayak gitu kan. Tapi memang karena ada hal lain di bawah yang belum selesai gitu. Jadi nggak bisa diterima, nggak mau dunia tahu. Bukannya itu berarti dia lagi mengendalikan emosi dia ya, kalau kayak gitu? Tapi caranya nggak pas. Oh, nggak pas. Karena- Menurut lo yang pas harusnya seperti apa?
Caranya ya pertama kan diterima. Ya, Kalau udah diterima nanti nggak ada Oke, bentengnya. Diterima. Oke, terus Diterima, terus ya dikasih saluran. Jadi kayak kalau kita udah menerima kita apa adanya tuh, orang mau bilang kita A, B, C, ya emang gue udah sekian persennya kayak gitu. Atau masa lalunya buruk. Dia merasa masa lalu buruk. Karena kadang-kadang menurut kita itu sih nggak big deal, itu nggak masalah besar, itu bukan hal besar, tapi buat dia itu hal besar. Kita harus mengerti ya. Jadi kadang-kadang kita harus ngerti porsinya bagaimana orang lain menilai masalahnya dia. Kita hargai ya. Jangan karena kita pikir itu gitu doang, tapi sebenarnya buat dia itu big deal. Iya, karena ukuran setiap orang kan beda-beda, ya kan? Jadi buat dia masalah besar sehingga dia nggak berani ceritakan ke dunia. Tapi kalau dia tahu ada orang yang menerima dia apa adanya, lama-lama dia akan belajar, oh ternyata dengan sesuatu yang aku rasa tidak baik itu masih ada orang yang mau menerimaku loh. Jadi lama-lama dia akan percaya kepada dunia kalau aku menjadi apa adanya masih ada yang mau bisa menerima. Iya. Memang nggak semua orang ya akan menerima, tapi ingatlah, pasti insya Allah ada ya yang menerimamu. Gitu. Tapi kalau menurut lu di society yang zaman sekarang gitu ya, apa sih yang membuat orang tuh bisa lebih menyenangkan, bisa jadi lebih diri sendiri gitu? Maksudnya apakah ada hubungannya dengan mungkin secara geografis atau norma-norma segala macam kayak gitu-gitu yang ada di suatu lingkungan tertentu sehingga dia feel bisa merasa nyaman dengan dirinya. Iya. Paling gampang itu dari rumah. Dari rumah. Dari rumah dulu. Kalau orang tua menerima kita apa adanya, pasti itu akan langsung ngalir anaknya seperti itu. Tapi nih, kita sebagai anak-anak yang udah gede, tidak bisa lagi menyalahkan atau melempar tanggung jawab full kepada orang tua kita. Ini aku seperti ini karena dulu pola asuh papa dan mama seperti itu. Gak bisa, karena kita sudah dewasa. Artinya kita udah punya pilihan. Mau terjebak dalam pola asuh orang tua kita, atau mau berusaha bersusah payah setengah mati, setengah hidup, untuk break the cycle. Tidak untuk ada di dalam lingkaran itu. Aku mau beda, dan pasti akan ada pertentangan sama orang tua. Betul. Tapi sekali lagi itu udah kembali ke pilihan kita. Jadi nggak murni bokap nyokap gue dulu begini, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu, karena ya hidup adalah hidup kita yang jalankan gitu ya. Jadi pilihan semua sebenarnya ada di kita. Mereka hanya mendidik yang di in early stage gitu. Tapi again, kalau kita sudah bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri dan kita bisa menentukan pilihan, yaitu semuanya ada di kita sebenarnya, setirnya balik ke gitu kita. Nah, nanti PR berikutnya adalah bagaimana kita mempertahankan setir kita itu dari orang tua kita yang pasti kan tetap ada terus. Betul. Ya, itu balik ke pilihan kita lagi kan. Nah, itu balik ke jadi santuy, bahwa ya orang tua kita mau ngomong gitu, ya kita harus santuy. Itu kan berarti kan orang lain nggak bisa kita kontrol ya, yang bisa kita kontrol kita. Jadi kita harus santuy nyetir aja terus ke jalan yang kita mau. Gitu. Oke. Tapi latihannya memang nggak mudah. Oke. Wah, dalam. Jadi balik lagi nih, kita bahas tentang filosofi teras ini. Kan sebenarnya tujuan dari filosofi teras ini, atau apa ya, dulu itu di Stoa ya. Filosofi Stoa itu tujuannya bagaimana cara dia hidup bebas dari emosi-emosi negatif. Ya kan? Gimana? Bener. Haus? Tadi ngomong banyak. Gitu ya? Saya juga deh. Saya seruput dulu. Bebe nyembur. Oke. Jadi emosi negatif itu contohnya kayak sedih, marah, cemburu, curiga. Pokoknya emosi-emosi negatif seperti itu, kita tujuannya adalah bebas dari emosi-emosi negatif. Terus mendapatkan hidup yang tentram, yang sejahtera secara baik
oke lah kalau misalnya sejahtera secara Materi, ya fisik, bukan ini bukan kan maksudnya itu. stoa. Tapi sejahtera atau sejahtera secara soul apa Yes, jiwa, psikis. Yes. Tranquility. Oh. Jadi ketentraman itu didapat dari fokus terhadap hal-hal yang bisa dikendalikan. Iya itu tadi Gitu. kan apa yang bisa Dikendalikan. kita kontrol. Yang kita kontrol adalah diri kita sendiri. Ya. Santuy cuma mengendalikan emosi-emosi negatif. Oh. Bisa bebas terhadap emosi negatif dan mengendalikan diri sendiri. Gitu. Kalau gue bilang bebas juga enggak sih. Nanti lo nggak berasa. Kita kan harus balance ya. Kalau kita tahu sedih, kita bisa ngerasain senang. Ya kan. Okay. Kalau kita tahu cemas, kita bisa tahu bahwa perasaan tenang. Tenang tuh ada. Ya. Gitu Kalau ya. kita tahu takut, kita tahu berani. Yes. Gitu. Jadi itu sebenarnya emosi negatif itu diperlukan untuk menerima emosi-emosi positif. Ya iya, merasakan. balance semua yin and yang. Cuma Cuma adalah untuk nggak berlebihan. porsinya. Jadi mas kan gue harus bisa tahu apa yang gue lakukan, harus sadari sehingga gue bisa bagi ke orang. Kalau dulu mungkin gue cuma lakuinnya sendiri lah gitu kan. Jadi gue nggak tahu caranya, gue nggak tahu kenapa, alasannya orang lain nggak bisa begitu kenapa. Karena setelah gue makin belajar gue tahu. Jadi bisa gue bagi ke orang. Jadi di balik ketenangan ini sebenarnya sih ada ya, tetap ada masalah-masalah yang terjadi, Ada. banyak sekali gitu ya bahkan ya. Lu tahu kan alasan, guys ini BTW bukunya punya Andri ya. Jadi suatu hari dia muncul di Sakala bawa buku ini. Terus gue cerita dikit, terus gue ke Gramet liat buku ini. Gue pikir daripada gue beli, gue pinjam aja. Iya, sedangkan gue kalau baca ini itu tuh bisa berkali-kali sih Mbak. Gitu. Jadi kayak ada poin-poin yang memang gue harus diingetin lagi kayak gitu. Kan masih perjuangan, tenang aja. Iya, Nah, pas gue pinjam ini memang gue dalam kondisi yang kurang baik kemarin. Dan gue benci banget, sebel banget pas baca ini. Why? Tau gak kenapa? Karena gue merasa kayak dulu ya. I used to be good. Gue biasanya bagus nih. Gue biasa melakukan hal ini setiap hari. Gitu. Tapi kenapa gue lagi nggak bisa banget praktekin gitu kan. Jadi ada kayak marah dan kekesalan sama diri sendiri. Gue tahu ilmunya, gue praktekin, gue udah baca lagi, tapi kok gue nggak bisa. Nah untungnya gue punya sahabat-sahabat yang udah lama sama gue puluhan tahun. Terus dia bilang, ya kan lo manusia juga, kadang lo capek, atau enggak masalahnya emang lebih besar sehingga lo perlu cara yang berbeda. Jadi untuk santuy itu juga berarti nggak flat santuy terus lo juga nanya, Mbak berarti gue dalam kondisi sekarang yang nyaman kayak gini, tenang, bisa drop lagi? Ya bisa. Gitu. Jadi jangan biar orang nggak mikir kalau udah santuy itu santuy terus enggak. Tetap ada ininya, tapi justru malahan ini itu membantu kita untuk coping ya, bisa membalnya lebih baik lagi gitu ya, lebih cepat lagi gitu ya. Iya, kalau gue mengingat kayak gue pernah ada di posisi santuy, kangen banget pengen santuy lagi gitu kan, tapi kok nggak mudah ya, memang karena perjalanannya lagi nggak mudah. Jadi harus menerima untuk santuy dulu di sini, dijalanin pelan-pelan. Jadi santuy dalam lagi suasana happy sama santuy dalam kondisi yang kita nggak nyaman, itu memang perjuangannya lebih berat sih. Tapi kan seperti kita bilang kan, kita tahu kapan kita harus kalau dalam kondisi yang down gitu, kita bisa coping lagi dengan ya itu. Kita yakin gitu, kita yakin kalau kita bisa coping gitu dari situasi yang seperti itu. Karena kita pernah di situ, jadi harusnya kita punya kepercayaan diri. Oh bagus tuh, kepercayaan diri. Iya, bahwa kita akan bisa kembali lagi, tapi memang pakai proses. Nggak bisa yang tiba-tiba 2 hari selesai. Misalkan kayak gitu ya.